Suami serta kerabat tak kuasa membendung tangis saat menjemput Novia Nurwana, salah seorang korban kebakaran perkantoran Teradron di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Pusat. Sang suami nampak terpukul dengan kepergian sang istri yang tengah hamil 8 bulan anak pertamanya. Usai diserahkan, jenazah korban akan diberangkatkan menuju kampung halamannya di Kabupaten Tanggamus, Kota Lampung untuk dimakamkan. Satu persatu keluarga korban mendatangi posko antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Selasa sore. Cuma berbau sakit, berbau mutung. Isak tangis pun tak terbendung saat keluarga mengetahui salah satu kerabatnya menjadi korban dalam peristiwa kebakaran di PT Teradron. Jalan Suprapto Blok A. Sebelumnya sebuah gedung 7 lantai kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kebayoran, Jakarta Pusat terbakar. Akibat kebakaran, 22 orang tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Sebelumnya gedung 7 lantai kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Ya, belasan karyawan terjebak di lantai paling atas gedung. Jalan Suprapto Blok A. Blok Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Daya 65. Sebuah gedung 7 lantai yang dijadikan kantor perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Titik api yang berada di lantai bawah membuat seluruh ruangan di lantai atas dipenuhi kepulan asap. Belasan karyawan terjebak di lantai paling atas gedung. Evakuasi berjalan dramatis, para karyawan harus bergantian menuruni anak tangga setinggi 15 meter di dinding luar gedung. Menurut salah seorang karyawan yang berencana akan menyantap makan siang berlarian naik ke lantai atas ketika melihat kobaran api di lantai dasar. Itu di atas ada berapa banyak, Pak? Sekitar 15-an orang masih ada di atas, ada di lantai 3 sampai lantai 7. Lantai 7. Rata-rata banyak karyawan cewek atau gimana, Pak? Rata-rata cewek, karena kan kejadian ini pas jam makan siang seperti itu. Jadi jam makan siang di bawah juga minim pengamanan seperti itu. Jadi ketika kebakaran mungkin orang lagi makan siang ya seperti itu. Berarti yang kebakar hanya lantai dasar aja atau? Lantai dasar aja. Masih banyak, Pak. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab gedung tersebut terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan. Ya, sementara itu Puslapor Mabes Polri melakukan olah TKP titik awal dugaan kebakaran di gedung kantor Teradron Jakarta. Selain itu, ia menyampaikan saksi kunci kebakaran masih mengalami kondisi terguncang. Sejujurnya tadi pada saat kami melakukan kegiatan pemeriksaan kriminalistik TKP, salah satu obstacle-nya adalah saksi yang mengetahui persis peristiwa saat ini masih dalam keadaan terguncang. Mari kita doakan agar saksi bisa pulih dan setelah nanti dapat memberikan informasi dan juga keterangan kepada kami dan juga penyidik, kami akan lakukan kembali pendalaman. Untuk hasil yang kedua yaitu dari tim Bioser Bit Kimbio 4 Puslapor Barreskrim Polri dapat disampaikan kepada teman-teman dan masyarakat bahwa atas koordinasi antara tim Kimbio dengan tim penyidik dan juga tim identifikasi untuk korban sejumlah 22 ditemukan dalam keadaan utuh dan masih. Ya, pemirsa, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Ya, sementara itu Pemprov Jakarta akan menanggung biaya korban kebakaran tersebut. Kami secara proaktif akan melakukan pemeriksaan di Polres. Tadi sudah beberapa kami bawa ke Polres Jakarta Pusat untuk pemeriksaan. Kalau dari keterangan tadi memang sementara baru karena baterai dari drone
yang terbakar. Namun sebabnya terbakar, saat ini tim lapor masih bekerja. Bisa langsung ke Rumah Sakit Polri. Di sana sudah ada posko dari Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Polri untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk bisa. Tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagian nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Informasi lengkapnya kita bergabung dengan jurnalis iNews Henry Aprila di lokasi kejadian Gedung Teradron dan Amrina Rida di RS Polri. Kita ke Henry terlebih dahulu. Selamat pagi Henry, apakah petugas sudah melakukan olah TKP kembali hari ini? Pantauan kami hari ini, Togi, Zila dan juga pemirsa, memang sekiranya belum ada pergerakan yang cukup berarti, namun dari sejumlah pihak dari pengamanan maupun kepolisian dan juga pihak dari TNI Polri ini juga sudah mulai berada di lokasi. Namun untuk saat ini kami belum menerima informasi pasti apakah akan juga dilakukan olah TKP. Sebagai informasi, memang informasi yang kami dapatkan di lapangan, rencananya akan ada dari pihak Kementerian Dalam Negeri yang akan meninjau langsung lokasi kebakaran, di mana di kawasan dari lokasi kebakaran yang ini di PT Teradron yang berada di Cempaka Baru, tepatnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kalau memang sedikitnya bersama dengan juru kamera kami akan menunjukkan kondisi terkini di lokasi untuk melihat bagaimana di titik saat ini sudah dipasangkan sejumlah garis polisi untuk sejumlah aktivitas dari sekitaran dari ruko ini sendiri tidak dilakukan terlebih dahulu ataupun dihentikan sementara. Dan kemudian memang dari sejumlah serpihan kaca-kaca pun masih ada di lokasi, dan informasi yang kami terima memang titik dari kebakaran sendiri ini bermula dari lantai 1 yang terlihat di layar kaca ataupun layar televisi Anda, Pak Pedisa dan juga Zila dan juga Togi. Ini terlihat memang kebakaran berada di titik lantai 1. Namun sedikit kita bergeser ke lantai berikutnya, lantai 2 hingga ke lantai 7. Memang struktur lantai ini memiliki 7 lantai dan memiliki rooftop. Dan saat kejadian yang menjadi potensi menyebabkan sejumlah korban meninggal dunia karena mengingat ini ventilasi udara yang juga minim ventilasi, kemudian juga disampaikan ini juga tidak adanya faktor dari keselamatan dari gedung itu sendiri. Dan tentu standar dari keselamatan gedung ini sendiri juga kami belum melihat langsung bagaimana bentuk dari dalam gedung. Namun yang dipastikan bahwa informasi yang kami terima dari sejumlah saksi yang kami pantau dan juga sempat kami tanyakan bahwa dari pihak security menyampaikan saat kejadian ini percikan api terjadi di lantai 1, kemudian menyebar cepat ke sejumlah lantai-lantai lainnya, dan kemudian saat itu ada sejumlah karyawan yang masih berada di dalam, dan informasi yang kami terima sekiranya ada banyak didominasi oleh karyawan perempuan, dan kemudian tercatat ada 22 korban meninggal dunia, dan sisanya ini ada sejumlah karyawan yang juga sudah berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, dan ada pun juga yang mengalami luka-luka berat ataupun luka ringan. Dan memang untuk saat ini belum ada pergerakan cukup berarti, namun kami tetap memantau bagaimana proses dari evakuasi ataupun proses dari olah TKP di lokasi. Sementara Zila dan juga Togi. Baik, terima kasih Hendy atas informasinya. Selanjutnya kita ke Amrina Rida di RS Polri. Amrina, apakah sudah ada jenazah yang kembali bisa teridentifikasi? Ya, Togi dan Zila, informasi terakhir yang kami dapatkan ini nampaknya datanya masih sama seperti kemarin malam, yakni baru ada 3 korban meninggal dunia yang berhasil diidentifikasi oleh tim dokter di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yang mana 3 korban meninggal dunia tersebut ini identitasnya adalah 2 berjenis kelamin perempuan dan juga 1 berjenis kelamin laki-laki. Sementara untuk 2 korban meninggal dunia yang berjenis kelamin perempuan ini kemarin pun juga sudah diserahkan begitu ya jenazahnya dari pihak RS Polri Kramat Jati kepada pihak keluarga untuk kemudian tentunya dimakamkan sesuai dengan keputusan dari masing-masing keluarga. Sementara untuk 1 jenazah laki-laki yang meninggal dunia, begitu ini informasi yang kami dapatkan hingga saat ini jenazahnya masih berada di gedung instalasi forensik RS Polri Kramat Jati dan belum diserahkan ke keluarga karena masih menunggu kedatangan dari pihak keluarga. Artinya memang hingga saat ini baru 3 identitas dari korban meninggal dunia tersebut yang berhasil diidentifikasi oleh tim RS Polri Kramat Jati. Artinya masih ada 19 korban meninggal dunia lainnya yang hingga saat ini masih diperiksa begitu ya, masih dilakukan pemeriksaan forensik oleh
oleh tim RS Polri Kramat Jati. Dan informasi yang kami dapatkan, Togi dan juga Zila, bahwa dari tim RS Polri Kramat Jati, terutama tim dokter ini menyebutkan memang untuk pemeriksaan ataupun juga forensik yang dilakukan kepada para korban meninggal dunia ini tidak menggunakan metode tes DNA. Ternyata hari ini dikarenakan untuk tubuh ataupun juga jasad dari korban meninggal dunia ini masih dalam keadaan utuh, sehingga mereka hanya menggunakan pemeriksaan luar. Dan untuk pemeriksaan luar yang dilakukan untuk mengidentifikasi korban ini pun menggunakan sejumlah metode, diantaranya adalah pemeriksaan sidik jari, lalu juga catatan medis, dan juga menggunakan persamaan antara gigi korban begitu. Dan untuk yang selanjutnya tentunya masih dilakukan adanya pemeriksaan terhadap korban-korban lainnya, dan informasinya memang korban yang mana seluruhnya ini merupakan karyawan dari kantor penyewaan drone di Cempaka Putih begitu ya. Ini meninggal dunia dikarenakan adanya kesulitan untuk bernafas dikarenakan menghirup gas karbon dioksida ataupun juga CO2 yang dihasilkan karena adanya pembakaran. Dan bagi para keluarga yang memang dirasa begitu ya bahwa anggota keluarga yang menjadi korban meninggal dunia ini bisa langsung datang ke posko di RS Polri Kramat Jati untuk melakukan pelaporan. Sementara demikian kembali ke Anda Togi dan juga Zila. Baik, terima kasih Amrina Rida atas laporan Anda langsung dari RS Polri. Sebelumnya ada Henry Aprila yang melaporkan dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali teman-teman, terima kasih. Ya, dan bisa berikut daftar 22 korban meninggal dunia dalam kebakaran di gedung kantor Teradron Kemayoran, Jakarta. Yang pertama ada Ninda, Apriana, Ariel, Yoga, Parim, Novia, Nisa, Nazelia, ya, ada pun nama Sandy, Raihan, Cintia, Rosdiana, Ihsanul Mirza, Saiful. Ya, sementara itu 3 korban tewas yang telah diserahkan ke keluarga ada Rufaidah, 22 tahun asal Cikarang, Novia Nurwana, 28 tahun asal Tanggamus Lampung, Yoga Valdi, 28 tahun asal Metro Lampung.